umum, konsep kesehatan dan pekerjaan itu seperti pada gambar ini. Jadi kalau orang mau sehat dan produktif, maka ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah beban kerja. Jadi beban bisa fisik, bisa mental maupun sosial. Jadi kalau mengangkat terlalu berat, ya, kemudian overload pekerjaan, ya, kemudian bekerja baik, ya, tetapi gajinya kurang, ya, itu termasuk beban juga dalam pekerjaan. Kemudian ada beban tambahan di lingkungan kerja, jadi orang misalnya bekerja, tetapi lingkungannya panas, ya, lingkungannya berdebu, lingkungannya lembab, penuh banyak kuman, gitu ya. Kemudian kursi dan mejanya kurang bagus, tekanan dari pimpinan atau ini ya, persaingan antar teman, itu merupakan beban tambahan yang terkait dengan kesehatan juga. Selain itu juga diperhatikan di dalam K3 itu kapasitas kerja. Jadi ada ini keterampilan, ya, orang yang makin terampil itu makin baik dalam bekerja, makin efisien hasilnya. Kemudian ada keserasian atau fitness atau kebugaran, makin bugar itu orang akan bekerja makin baik. Kemudian satu sisi, ya, kalau sesuai tidak kurus atau kegemukan itu juga akan lebih bagus. Kemudian jenis kelamin, pekerjaan tertentu disesuaikan dengan jenis kelaminnya, ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian juga usia, makin tinggi usia, maka bebannya tidak harus berat, gitu ya. Kemudian ukuran tubuh, terutama jangkauan-jangkauan, ya, yang terkait misalkan meja pasien atau bed pasien, maksud saya, ya, disesuaikan dengan tinggi siku dari dokter atau perawat, gitu ya, atau yang bisa dinaik turunkan, ya, sehingga sesuai dengan ukuran tubuh. Selanjutnya kalau didetailkan untuk faktor lingkungan kerja atau beban tambahan tadi ada faktor fisika, kemudian biologi, kemudian ada faktor ergonomi, ya, atau fisiologis, dan juga faktor psikologi. Kemudian kira-kira yang terkait dengan dokter apa, gitu ya, adik-adik barangkali karena dari pendidikan kedokteran, bagaimana sih perannya terhadap K3 di tempat kerja atau di perusahaan? Kalau menangani K3 di perusahaan, maka seorang dokter itu wajib mengikuti pelatihan di Perkes, ya, atau pelatihan K3 yang selanjutnya nanti akan mendapatkan sertifikat dari Menteri Tenaga Kerja, ya, ditunjuk sebagai pengelola K3 di suatu perusahaan. Ya. Jadi harus ikut pelatihan dulu, ya, biasanya 1 minggu. Selanjutnya ada istilah dokter okupasi, ya. Ini adalah dokter kesehatan kerja. Kalau secara keilmuan ini merupakan cabang kedokteran komunitas, ya, khususnya komunitas pada pekerja. Tugasnya melakukan intervensi kesehatan untuk para pekerja dan lingkungan kerjanya. Jadi selain pada orang, juga pada lingkungannya. Jadi ikut berkontribusi, misalkan merancang kira-kira ruangan yang nyaman untuk pasien itu suhunya berapa, kemudian pencahayaannya berapa lux, ya, kemudian kelembapannya berapa, itu ikut juga melakukan intervensi di situ. Dikenal juga dengan nama hiperkes medis, ya. Selanjutnya juga melakukan penilaian risiko bahaya. Jadi misalkan seorang dokter tahu bahwa pekerjanya sakit, misalnya asma,
maka perlu dicek juga di lingkungan kerjanya itu ada sumber asma atau tidak. Jadi tidak sekedar diobati, tetapi juga menilai ya, risiko bahaya yang terkait dengan asma di tempat kerja. Jadi kalau di situ ada sumber bahaya yang terkait asma, ya misalnya debu, maka harus segera dikendalikan debunya, ya, sehingga tidak terulang lagi penyakit asmanya. Kemudian juga melakukan upaya pencegahan yang lain, misalkan melakukan promosi tentang pemakaian APD, kemudian melakukan vaksinasi, merancang cara bekerja yang aman, itu juga tugas seorang dokter perusahaan. Kemudian melakukan surveillance kesehatan melalui screening. Ya. Biasanya ada screening pendengaran, screening yang terkait dengan pernapasan atau fungsi paru, itu juga merupakan bagian dari dokter perusahaan. Kemudian melakukan pencegahan tersier melalui upaya pelayanan medis, ya, supaya nanti tidak ada dampak yang lebih parah lagi ke pekerja. Kemudian juga memberikan pelayanan medis langsung bagi pekerja yang sakit. Kemudian juga memperkirakan atau menaksir besarnya masalah dan memberikan pelayanan kuratif. Nah, ini tugas seorang dokter. Kemudian melakukan penata laksanaan medis terhadap gangguan penyakit, misalnya pernapasan, penyakit kulit, luka bakar, dan lain-lain. Ya. Kemudian menganalisis absensi pekerja. Jadi seringnya pekerja tidak masuk itu disebabkan karena apa? Itu juga dicatat dan dipelajari kira-kira penyebabnya. Kemudian tujuan khusus dari kedokteran okupasi atau kedokteran Ipperkes atau kedokteran kerja ini melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja, jadi mengenal, merinci potensi bahayanya apa saja, kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja, mencegah kecelakaan kerja dan cedera, melakukan penilaian kesehatan dan kebugaran, memastikan bahwa pekerja yang masuk kerja itu dalam keadaan sehat dan bugar, mendiagnosis dan mengobati kecelakaan dan penyakit akibat kerja, merehabilitasi pekerja yang sakit atau luka, mengembangkan dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi ikut melakukan pengembangan ya kira-kira untuk pekerja tidak sakit dan mengalami kecelakaan, itu kira-kira usulan dokter apa. Selanjutnya kalau adik-adik di rumah sakit, maka ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang K3RS, di mana di peraturan ini disebutkan bahwa sumber daya K3 rumah sakit salah satunya adalah tenaga dokter spesialis okupasi, ya, atau dokter kesehatan kerja, atau dokter umum yang sudah terlatih kesehatan kerja. Ya. Jadi yang tadi pelatihan Ipperkes tadi, jadi harus ada syaratnya untuk menangani K3 di rumah sakit, maka seorang dokter umum wajib memiliki sertifikat Ipperkes tadi. Kemudian kalau di level pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, kepala puskesmas wajib membuat kebijakan K3 yang tertuang dalam sesuatu yang tertulis gitu. Artinya dinyatakan masyarakat bisa tahu gitu ya. Misalnya dalam contoh ini ada UPTD Puskesmas Raya ya di Sumatera Utara membuat statement atau komitmen, ya dituliskan ya, kami berkomitmen untuk menjamin keselamatan siapa saja di situ, memenuhi peraturan, melakukan perbaikan dan seterusnya ya.
Ini semuanya tujuannya untuk tekad menerapkan K3. Jadi kalau ada sumber bahaya, maka kepala puskesmas ini siap ya untuk mengendalikannya. Selanjutnya untuk menerapkan tempat kerja, maka perlu ada tahapannya, yaitu mengidentifikasi masalah K3, jadi sumber bahaya tadi, kemudian menilai apakah bahaya ini termasuk kategori bahaya besar, sedang atau kecil. Kemudian jika masih diragukan, gitu ya, misalkan kita ke tempat kerja, kemudian di sana ada debu, gitu ya. Selanjutnya kita masih ragu-ragu apakah debu ini melebihi kadar berbahaya atau nilai ambang batas atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian ya, diukur dengan das sampler. Nah, kira-kira nanti hasilnya dievaluasi apakah melebihi nilai ambang batas atau tidak. Kalau melebihi, maka perlu dilakukan pengendalian. Nah, ini ada 5 tahapan pengendalian. Selanjutnya, dokter perusahaan itu memberikan rekomendasi. Implementasi ini akan berhasil kalau ada 2 unsur. Yang pertama adalah komitmen manajemen yang diwujudkan dalam ini kebijakan K3 ini tadi. Selanjutnya juga kalau sudah ada kebijakan K3, maka karyawan juga harus mendukung atau komitmen dari karyawan ini untuk mendukung program K3 Kepala Puskesmas. Kemudian pengendaliannya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua substitusi, kontrol secara teknik, kemudian kontrol secara administratif dan alat pelindung diri. Ya kalau bisa dihilangkan ya pengendalian nomor 1. Ya. Misalkan ada lantai licin, ya sudah. Misalnya ada ceceran oli, ya olinya dihilangkan, selesai. Tetapi kalau misalkan itu tidak bisa dihilangkan ya karena di workshop atau bengkel, maka perlu substitusi ya. Misalnya peralatan yang tidak banyak membuang oli ya, atau mungkin lantainya dibuat yang bila terkena oli tidak licin, itu alternatif kedua. Jika dirasa masih berbahaya, maka perlu tindakan teknik, mungkin diberi pagar pengaman gitu supaya orang tidak melewati daerah yang licin. Selanjutnya administratif kontrol itu mungkin diberi papan peringatan supaya orang selalu ingat bahwa di situ tempatnya berbahaya sehingga tidak dilewati. Ya, terakhir pakai APD, bila memang harus melewati tempat yang licin itu harus menggunakan misalkan sepatu safety ya, atau sepatu boot atau apa yang bawahnya itu terbuat dari karet sehingga tidak berbahaya. Ini terkait dengan masa pandemi yang lalu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi K3 ternyata penanganan masa pandemi ini merupakan sesuatu yang sangat positif gitu ya. Orang dulu diminta untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja itu cukup susah gitu ya, tetapi dengan kebiasaan ketika melewati masa pandemi, ya, misalkan selalu pakai masker itu sekarang orang sudah terbiasa, ya, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Ya. Ini boleh dikatakan hikmah terkait dengan masa pandemi ya. Walaupun masa pandemi itu sangat merugikan masyarakat, tetapi di sisi lain juga memberi kesempatan masyarakat untuk membiasakan diri untuk hidup sehat. Gitu. Selanjutnya ini selamat dan sehat bekerja di masa pandemi. Ini sudah
lewat ya, sebenarnya ini slogan dulu waktu masa pandemi, tetapi sampai sekarang juga bisa kita terapkan ya, supaya kita tetap sehat dan selamat ya. Menggunakan masker, menyentuh barang di tempat umum, itu sebisa mungkin dihindari. Selalu membawa hand sanitizer, ini kebiasaan baik juga, tidak perlu ditinggalkan walaupun nanti sudah tidak masa pandemi. Kemudian cuci tangan ini juga sangat baik dilakukan, jaga jarak, perhatikan asupan makanan, untuk ini kaitannya dengan imunitas juga nih ya, supaya fisik selalu fit gitu ya. Kemudian bersihkan pakaian setelah pulang kerja, ini juga kebiasaan yang baik sehingga tidak membawa potensi bahaya dari luarnya, khususnya yang terkait dengan bahaya biologis. Kemudian pendalaman K3 di perusahaan itu perlu yang pertama menerapkan undang-undang dulu. Jadi kalau di Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Di sana akan terlihat ya kewajiban seorang pengusaha terhadap K3 itu apa. Kemudian juga ada kewajiban pekerja itu apa. Jadi misalkan pengusaha itu wajib memeriksakan kesehatan pekerja ya, baik awal, berkala maupun khusus ya. Kemudian wajib melindungi pekerja ya, jadi menyiapkan alat pelindung diri itu juga menjadi keharusan ya. Kemudian juga dari sisi pekerja itu wajib memakai APD, itu juga merupakan kewajiban dari pekerja. Demikian juga dengan peraturan yang lain, bisa peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, ataupun juga peraturan perusahaan, itu juga sangat baik kalau terkait dengan K3. Kira-kira itu saja pengantar saya, adik-adik, untuk K3. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu, saya persilahkan. Mohon maaf dokter, saya izin bertanya. Oh, iya, monggo Mbak. Saya Adzaila NIM G009033. Mohon Iya. maaf dokter, kalau misalnya kan kalau di suatu perusahaan itu sudah disediakan dan di peraturan pemerintah itu diwajibkan perusahaan menyediakan sarana K3 begitu dok. Nah kalau Iya. misalnya itu pekerjaan yang tidak dari perusahaan, misalnya seperti petani, kemudian pedagang yang tidak di pasar atau tidak di pusat perbelanjaan, itu bagaimana dok? Apakah ada regulasinya ataukah mungkin dari primary health care atau paskes primer itu bisa memberikan layanan tersebut atau bagaimana dok? Terima kasih. Iya, iya, terima kasih Mbak Sheila. Kalau yang seperti disebut Mbak Sheila itu sektor informal ya, artinya bukan sektor formal. Kalau sektor formal, perusahaan-perusahaan yang sering kita kenal itu ya. Kalau yang informal seperti mungkin petani, ya, kemudian pedagang, ya, atau mungkin pekerja di kerajinan, atau yang lain, itu kalau aturannya sih belum ada gitu ya. Biasanya aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu lebih ke perusahaan formal ya. Tetapi pembinaan untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya di bawah puskesmas ya. Jadi ada ini tenaga kesehatan di puskesmas itu namanya pengelola kesehatan kerja gitu. Tetapi sampai saat ini pengelola atau pembina kesehatan kerja itu tugasnya masih dirangkep ya, oleh bidan ya, kadang oleh perawat gitu. Sehingga bidan ini yang nanti turun ke masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan gitu.
Kemudian untuk pembiayaannya, biasanya dari Puskesmas itu akan mengajak para pekerja dan ini ya pengusaha misalnya di sektor pertanian gitu. Ye? Ye? Yang apa? Oh, yang tadi ada? Oh, sekarang belum. Sudah saya tutup PPT-nya. Ini hanya menjawab ini pertanyaannya Mbak Adzeila. Ya. Kalau PPT-nya sudah selesai tadi. Ye. Ye, Mas Nathan. Ye. Jadi itu pembinaannya dari Puskesmas ya, misalnya Mbak Atsila ini menjadi kepala Puskesmas gitu ya, biasanya menugaskan salah satu stafnya untuk melakukan pembinaan kesehatan kerja di sektor informal ya. Biasanya membentuk namanya pos UKK ya, pos upaya kesehatan kerja. Itu nanti pembiayaannya iuran dari para pekerja dan pengusaha yang di sekitar itu ya, misalkan sejenis biasanya. Kalau petani ya semuanya petani, eh, kemudian kalau peternak ayam ya semuanya nanti terkait peternakan ayam. Gitu. Itu prinsipnya seperti posyandu, kemudian pos lansia, ya. Tetapi nanti di pos UKK itu programnya terkait dengan kesehatan kerja. Biasanya dari Puskesmas itu melakukan penyuluhan kesehatan kerja gitu ya, atau biasanya kalau ada pendanaan dari pemerintah itu dari Puskesmas membagi-bagikan APD gitu ya. Tetapi kegiatan kesehariannya itu iuran dari para anggota. Jadi misalnya ada apa ya pemeriksaan eh, kesehatan ya, asam urat ya, atau kadar gula darah gitu ya. Kalau puskesmas punya dana pakai dana puskesmas, tapi kalau tidak ada itu dana dari masyarakat. Gitu kira-kira Mbak Adzeila. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. oke, terima kasih. Oke, nanti slide-nya saya eh, share ke koordinator mata kuliah. Semoga kalau masih ada yang mau ditanyakan, apa sudah cukup? Nanti saya share ini apa slide-nya. Gimana Mbak Milka? Apakah masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Terima kasih dokter. Dari saya mungkin sudah cukup Sudah dok. cukup ya. Oke. Anjir. Anjir. Anjir, enggak apa-apa Mas Nathan. Saya kira sudah cukup untuk kuliah hari ini. Nanti berarti presensi langsung saya ini saja ya, isikan. Apakah ada yang izin atau sakit, Mbak? Atau semuanya masuk? Kalau semuanya masuk, tinggal saya ini apa simpan gitu. Ini gimana Mbak Milka? Semua masuk atau bagaimana? Permisi dokter. Ya. Sebenarnya jikalau anak kelas A dan B digabung totalnya kurang lebih 200-an. Namun yang hadir ke tadi cuma 111 dokter. Jadi saya kurang tahu Oh yang gitu. lainnya. Ya. Oke. Ini ya saya konfirmasi Mbak Milka dulu apa ini ya, apa saya dasarnya yang masuk ini atau gimana? Ini kan mau saya screenshot, nanti saya cocokkan gitu.
Atau gimana Mbak Milka? Setelah dokter. Oke. Enggak, ini kok biasanya kalau di K3 kan saya tanya dulu gitu ya. Nah, memang dirasa semua setuju, ini saya screenshot, nanti saya cocokkan gitu. Tapi kalau Mbak Milka dan teman-teman mau, ya ini kita anggap waktu kuliah dulu, di kelas semuanya masuk gitu ya, nanti saya centang masuk semua gitu. Gimana Mbak Milka? Nanti kalau di apa namanya, kalau separuh nanti kira-kira bermasalah enggak? Karena nanti ada penilaian ini ya, di kurang akreditasi dulu. Oke, gimana Mbak Milka? Saya manut Mbak Milka aja. Mungkin saya akan bertanya kepada ketua kelas, Oh, ketua kelas A kelasnya dan beda. kelas B. Oh iya, monggo saya manut saja ya, karena saya juga tidak bisa kuliah luring di kelas kemarin ya, jadi kita sepakati aja gimana. Monggo ketua kelasnya, ini Mbak Milka menyampaikan ke ketua kelas. Permisi dokter, jikalau memang dokter berkenan, Iya. mungkin boleh dicentang semua hadir gitu. Oh gitu ya, ya enggak apa-apa kalau itu kesepakatan kelas enggak apa-apa ya. Iya, semuanya setuju? Gimana teman-teman, setuju? Ini teman-teman, ya, oke ya, ya udah Mbak Milka sudah mewakili gitu aja ya. Ya nanti saya anggap semua masuk ya, karena kita anggap kita kuliahnya di kelas dulu. Ya, terima kasih Mbak Milka dan kawan-kawan. Sekali lagi minta maaf karena harus kuliah daring ya, karena tidak klop jadwalnya. Baik, saya akhiri untuk kuliah sore hari ini. Terima kasih ada